Karena keteguhan imannya, maka wanita ini menebarkan bau yang wangi. Teman-teman semua, pernahkah kalian mendengar cerita tentang makam seorang wanita yang menebarkan bau yang wangi karena disebabkan keteguhan imannya? Baik, di sini saya akan coba menceritakannya, dan cerita ini bersumber dari kitab Al-Anwarul Bahiyah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau melewati satu tempat yang menebarkan bau yang wangi. Beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang tempat tersebut. Malaikat Jibril pun menjawab bahwa itu adalah makamnya Masyittah. Buat yang belum tahu, Masyittah ini adalah seorang perempuan pembantu Fir'aun, yang mana tugasnya itu adalah tukang sisir putrinya Fir'aun, dan dia mempunyai seorang suami dan 2 orang anak, yang mana anaknya yang kedua itu masih bayi. Suatu ketika saat dia menyisirkan rambut putrinya itu, tiba-tiba sisirnya itu jatuh, dan spontan dia langsung mengatakan Bismillah. Putri Fir'aun pun langsung menanyakan kepada Masyittah tentang kalimat yang diucapkannya itu. Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku? Masyittah pun menjawab, ya, aku punya Tuhan, yaitu Allah. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu juga. Anaknya Fir'aun pun mengatakan bahwa dia akan melaporkan hal itu kepada ayahnya. Masyittah pun tidak keberatan jika anak Fir'aun itu ingin melaporkannya kepada sang ayah, yaitu Fir'aun. Singkat cerita, Fir'aun pun menyidang Masyittah ini dengan memberikannya pilihan antara dia meninggalkan agamanya dan dia akan selamat beserta keluarganya, atau dia tetap berpegang teguh dengan agamanya tapi dia akan diberikan hukuman oleh Fir'aun. Masyittah pun lebih memilih tetap berpegang kepada agamanya dan siap menerima konsekuensinya, yaitu berupa hukuman. Dan hukuman yang disiapkan oleh Fir'aun ini, teman-teman, adalah sebuah bejana yang besar yang di dalamnya berisi air yang mendidih, karena di bawahnya dinyalakan api yang sangat besar, dan Masyittah akan dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam bejana tersebut hingga dia mati. Pada saat hari dilaksanakannya hukuman itu tiba, dia pun merasa sedih karena suaminya terlebih dahulu diterjunkan ke dalam bejana tersebut hingga mati, dan dia menyaksikan peristiwa itu di depan matanya. Pun juga ketika anak yang pertama ini dijatuhkan ke dalam bejana besar itu dan mati, dia juga memejamkan matanya karena tidak sanggup melihat peristiwa itu. Di tengah keraguannya itu, atas izin Allah, bayinya yang masih dalam gendongannya itu bisa berbicara dengan ucapan yang kurang lebihnya, wahai ibuku, janganlah engkau ragu, karena sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Melihat hal itu, keraguannya pun hilang, dan dia pun berani terjun ke dalam bejana yang berisi air yang mendidih itu. Dan akhirnya dia dan keluarganya meninggal sebagai syahid karena mempertahankan keimanannya. Dengan sebab itulah Allah memberikan kemuliaan kepada dia berupa makamnya yang berbau harum, dan itulah yang Rasulullah saksikan ketika beliau menjalani perjalanan Isra bersama malaikat Jibril. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah selalu meneguhkan keimanan kita hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin.